Salam Nusantara. Saat ini Purbratis berada di Banten, tepatnya di bekas Keraton Kaibon yang masih ada runutan sejarah dengan keraton yang ada di Surosowan. Lebih lengkapnya nanti Purbratis akan mencoba mencari tahu sebenarnya kayak apa sejarah dari Keraton Kaibon ini oleh narasumber yang akan nanti kita cari tahu informasi tersebut. Kita telusuri sejarah-sejarah, kita telusuri suasana keraton di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Purbratis saat ini berada di Banten. Nanti akan mencari informasi tentang sejarah Keraton Kaibon yang ada di Banten, yang mana Keraton Kaibon ini masih ada terah keturunan dari Keraton Banten, yaitu dari Sultan Maulana Hasanuddin. Makanya ini saya bersama Bapak yang akan memberikan informasi tentang sejarah Keraton Kaibon itu seperti apa. Sugeng siang Pak, selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami ingin tahu Pak, Keraton Kaibon itu sejarahnya kayak apa Pak? Jadi Kaibon itu sendiri kan berasal dari kata kaibuan. Kaibuan ya. Kaibuan. Jadi keraton ini khusus dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asia. Ratu Asia. Jadi kemudian ini karena pusat pemerintahan Kerajaan Banten, Keraton Surosowan pada tanggal 21 November 1808 diserang oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Dendels. Akhirnya Sultan Banten yang terakhir yang bernama Sultan Muhammad Syafiuddin di sini memerintahnya mulai 1809 sampai 1813. Kemudian Kesultanan Banten dinyatakan dihapus oleh Inggris Pada tahun 1813 dan dinyatakan masuk dalam wilayah kekuasaan Batavia. Dan namun Keraton Kaibon ini masih digunakan pada masa pemerintahan Bupati Banten Lor. Bupati Banten pertama yang bernama Arya Adisantika mulai tahun 1816 sampai 1827. Dan kemudian pusat pemerintahan kabupaten pindah ke kota Serang yang sekarang. Nah, keraton ini kemudian dibongkar oleh Belanda pada saat dipimpin oleh Gubernur Jenderal Batavia yang bernama Van den Bosch. Van den Bosch 1832 yang punya benteng Ngawi ya. Iya, betul. Dan Sultan Banten yang terakhir yang namanya Syafiuddin ini pernah dicurigai merecoki pemerintahan Belanda, kemudian ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Jawa Timur, ke Surabaya, sampai wafat di sana pada tahun 1799. Makamnya di kompleks pemakaman Boto Putih, Surabaya. Ya, kan di sana ada tulisannya itu Panembahan Sang Boto Putih. Itu makamnya Sultan Syafiuddin dari Kerajaan Banten. Dan keraton ini setelah dibongkar 1832, material bangunan dipindahkan ke Serang buat membangun pusat pemerintahan Belanda di Serang. Nah, keunikan dari secara arsitektur bangunan keraton ini mempunyai kekhasan. Yang pertama, begitu kita turun dari tangga ini atau dari parkiran ini, kita bisa melihat langsung pintu gerbang keraton yang berjajar sebanyak 5 gerbang. Itu melambangkan rukun Islam, mengadopsi konsep perpaduan arsitektur Jawa Bali. Pintu gerbang utama yang kedua itu berhubungan langsung dengan pintu dalam atau lawang sedemi di barat Jawa namanya ya. Itu namanya pintu gerbang Padu Rasa. Kalau yang ini namanya bentar. Bentar ini yang pertama ini, yang ada 5 ini. Yang di dalam buat pintu gerbang Padu Rasa menandakan pintu yang akan dilalui bersifat sakral.
Dan kemudian ini yang paling di depan di sini ini terdapat bangunan yang ditinggikan. Ini adalah masjid. Masjid ini ciri khasnya ada mihrab, tempat berdirinya imam. Yang untuk keratonnya sendiri sekarang posisinya ada di sebelah timur ujung. Ya di komplek ini Pak ya? Yang di komplek masih dalam pagar ini di ujung sana sebelah timur itu di sana sudah mengadopsi konsep pendingin ruangan. Jadi kamarnya bentuknya pola, bawahnya ada air selalu diisi diganti, dan lantainya terbuat dari papan. Itu menggambarkan betapa Banten lama atau kota Banten kali ini itu panas. Nah memang dekat dengan pantai, kurang lebih 300 meter dari sini sudah bawah. Terus satu lagi Pak, keberadaan keraton ini itu sampai saat ini berarti menjadi aset pemerintah Banten Pak ya? Ya. Jadi artinya Cagar budaya. Dijadikan cagar budaya oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi ini salah satu objek cagar budaya yang ada di kawasan Banten lama. Tepatnya kalau Banten itu berbicara provinsi ya, tapi udah skala nasional. Nasional. Kebetulan kalau saya kebetulan nama saya Mulangkara. Saya kebetulan bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi Banten dan DKI. Dan kebetulan Pemda Provinsi Banten ini mulai zamannya Pak Wahidin itu sudah sangat respect lah terhadap peninggalan Kesultanan ini. Dijaga. Ya beliau melakukan melalui Dinas Perkim ya, Ya. provinsi melakukan revitalisasi, penataan seperti diperindah dengan taman-taman, terus pagar-pagar diperbaiki, termasuk di Masjid Agung Banten juga. Nah, itu pada masa pemerintahan gubernurnya Pak Wahidin. Sementara gitu lagi. Iya. Nusantara, ternyata sejarah yang ada di Nusantara begitu besar. Sampai Kubrikus berada di Banten, ingin tahu betapa besar sejarah Nusantara. Sampai akhirnya Indonesia menjadi besar saat ini tidak bisa lepas dari perjalanan panjang sejarah. Untuk itu bagi generasi muda, jangan sampai lupa sejarah. Sejarah adalah roh yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Untuk itu harapannya masyarakat dan harapannya pemerintah, situs-situs seperti ini, peninggalan-peninggalan zaman dulu harus dijaga. Lagi. Harus dijaga. Itu nggak hanya pemerintah, tapi masyarakat itu juga ikut serta menjaga itu. Semoga perjalanan gratis di Banten ini membawa manfaat bagi generasi muda yang ada di Nusantara, juga bisa bermanfaat bahwa perjalanan hidup Indonesia sampai sekarang yang besar ini adalah tidak bisa luput dari sejarah masa lalu. Kita harus menggali sejarah sampai kapanpun. Salam Nusantara. Terima kasih Pak. Saya Monggo. Saudara, disinilah adalah Keraton Kaibon yang sampai saat ini bisa kita lihat di sejarah bahwa di sini dulu ada peradaban kerajaan yang ada rentetannya dengan Kesultanan Banten pertama, yang mana ini adalah wujud dari keberadaan keraton yang dibuat untuk para istri raja pada saat itu. Nanti kita bisa lihat bentuk-bentuknya, tembok-temboknya, dan ruang-ruangan yang ada di sini. Batu-batu masih asli dari zaman dulu. Bisa kita lihat, mungkin kalau bata sekarang itu lebih kecil, ini lebih besar. Ini mungkin tebalnya bisa sampai 1 meter.
Nah, di sini bisa kita lihat banyak ruangan-ruangan yang mungkin disinilah keraton yang tempat namanya. Ini ada kayak apa?